pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Dr. Rama Tulus Pilakoanu MSI. Bahan bacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-11 yang berkata, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Judul renungan di pagi hari ini adalah Siap Bos. Pujian dapat mendatangkan kejatuhan seseorang. Hanya sedikit manusia yang tidak suka dipuji. Ketika mendapat pujian, ada semacam reaksi kimiawi dalam tubuh manusia yang mendatangkan kegairahan dan sukacita. Persoalannya adalah sifat membius pujian bisa mencelakakan. Sifat ini semakin berbahaya ketika pujian dihembuskan dengan maksud tidak baik. Bila maksud terselubung yang menjadi faktor munculnya pujian, maka semua perilaku akan dipuji tanpa memandang baik atau buruk perilaku tersebut. Dalam keseharian kita sering mendengar istilah ABS atau asal bos senang. Akibatnya, apapun kehendak bos, maka yang muncul adalah siap bos. Situasi ini sangat berbeda dengan pujian yang dikehendaki oleh Salomo, yang diyakini sebagai penulis Amsal. Pujian yang dimaksudkan Salomo adalah sebuah pujian yang lahir dari tindakan memaafkan orang lain, sebagai buah dari kesabaran yang dilatar belakangi oleh akal budi. Penjelasan di atas menerangkan adanya perbedaan pujian hasil penjilat dengan pujian hasil akal budi. Pentingkah akal budi? Apakah seorang yang berpendidikan selalu memiliki akal budi yang baik? Ternyata akal budi tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Akal budi merupakan dialektika antara pikiran dan perasaan. Perasaan tulus adalah perasaan yang disentuh oleh kuasa Tuhan. Artinya, seseorang yang memiliki akal budi adalah orang yang telah mengalami pengalaman ilahi dalam hidupnya. Karena itu, tindakan memaafkan yang bersumber dari akal budi adalah maaf ilahi. Adalah wajar bila sehari-hari kita menghadapi masalah dengan orang-orang di sekitar kita. Pun banyak kata maaf yang berseliweran di sekitar kita. Ada ribuan kilometer panjang sabar yang harus dibentangkan ketika berinteraksi dengan sesama. Lingkungan kampus dengan intensitas tekanan yang tinggi dapat menjadi ajang pengujian kesabaran dan ketulusan dalam memaafkan. Sekaligus juga ajang untuk menguji pujian, apakah berasal dari penjilat atau pujian yang berasal dari akal budi. UKSW sebagai lembaga pendidikan telah menghasilkan ribuan sarjana, master, dan doktor. Kemampuan dalam hal intelektual tentu tidak diragukan lagi. Karena itu, sudah selayaknya juga memperdalam usaha untuk mempertajam akal budi. Dengan demikian, maka akan menghasilkan insan-insan yang tinggi ilmu, tinggi pengabdian, sekaligus tinggi iman. Amin. Yang menjadi refleksi di pagi hari ini adalah, sebagai UKSW, sudahkah kita mengasah akal budi atau hanya terpaku pada intelektualisme atau profesionalisme semata? Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami kemampuan untuk dapat mengalami kehadiran-Mu, sehingga dimampukan memperoleh akal budi baik sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.